Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, para pemirsa YouTube semua yang dimuliakan, yang dicintai, yang disayangi ya. Kalian juga pasti para calon YouTuber sukses ya. Bila kalian sedang berusaha untuk menjadi seorang YouTuber, terus lakukan ya banyak cara untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu dengan cara kalian menerapkan ilmu-ilmu atau tips-tips yang saya bagikan ini bisa juga buat kalian ya, mempercepat kalian untuk bisa menjadi seorang YouTuber ya, seorang YouTuber yang juga nanti berpenghasilan ya. Jadi nggak hanya membuat konten saja, tetapi kalian bisa menjadi seorang YouTuber yang berpenghasilan. Teman-teman sekalian, Papito biasa mau membagikan sharing ilmu sederhana lagi ya. Ilmu sederhana berikutnya ini ya mudah dipraktekkan dan bervibrasi tinggi. Kenapa ilmu sederhana itu sering kita remehkan? Karena sebenarnya kita tuh tidak tahu kalau ilmu itu bervibrasi tinggi ya. Ilmu yang dikemas secara berlebihan atau kalian itu mendapatkannya aja harus membutuhkan modal yang besar. Misalnya kalian mau melakukan suatu usaha, tetapi kalian harus menimba ilmu yang begitu sangat rumit ya. Kerumitan itu dibilang vibrasi tinggi. Tetapi kalau ilmu yang sederhana itu dibilang apaan tuh, ilmu apa? Itu anak kecil aja bisa. Nah, anak kecil bisa melakukan itu berarti ilmu itu sangat simpel ya. Dan ilmu yang bervibrasi tinggi, sesuatu yang bervibrasi tinggi harusnya itu tidak rumit, tetapi simple dan bisa digunakan oleh siapa saja ya teman-teman sekalian. Ya mungkin sesuatu yang Papito katakan itu ya out of the box. Apakah bisa diterima? Itu pasti bisa diterima dengan rasa kalian. Coba kalian pikirkan, kalau kalian menggunakan ilmu itu susah dicerna, ilmu itu rumit untuk dilakukan, yang kalian lakukan adalah apa? Pasti kalian akan meninggalkan kan ilmu itu karena terlalu rumit ya kan, effortnya itu banyak, tetapi apakah hasilnya itu sepadan dengan apa yang dilakukan ya? Kalau hasilnya itu tidak sepadan dengan yang dilakukan ya, kalian pasti akan meninggalkan hal tersebut. Oh, ternyata vibrasinya tidak cocok dengan saya. Ya, Papito tidak menyalahkan hal-hal tersebut ya, teman-teman sekalian. Karena kalau ada kesempatan kita itu mengenyam pendidikan lebih tinggi, ya kita kejar ya. Kalau ada dananya, kita mudah untuk melakukannya, itu kita kejar ya. Sampai kemanapun ilmu itu penting, teman-teman sekalian ya. Jadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjalani kehidupan, salah satunya adalah kita mencari atau mengisi diri kita dengan ilmu ya. Berarti kita itu harus selalu mengosongkan diri untuk selalu menerima ilmu-ilmu baru ya. Teman-teman sekalian, Papito itu membagikan ilmu-ilmu, tips-tips ini itu untuk mengosongkan diri juga, supaya Papito nanti itu sudah siap untuk menerima ilmu-ilmu baru ya teman-teman sekalian ya. Nanti ilmu-ilmu itu akan saya bagikan lagi ke teman-teman sekalian ya, supaya kalian tuh bisa mendapatkan jalan penghidupan tidak hanya dari satu jalan yang ada, dari hanya jalan setapak yang sudah dibuat, tetapi kalian bisa membuat jalan sendiri ya. Kalau kalian tidak dibolehkan untuk melalui jalan itu karena tidak ada izinnya ya, kita cari jalan sendiri. Bukan kita memberontak, bukan, tetapi mengacu dari kita itu manusia itu juga memerlukan
ilmu, kita memerlukan pendidikan, kita perlu bisa juga survive, kita juga bisa kita bisa memberikan keberadaan kita, eksistensi kita, itu kita perlu. Kalau jalan yang dibikin itu tidak buat kita, ya kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan aku kekuatan untuk aku membuka jalan baru, ya. Jadi istilahnya setelah terbuka jalan baru, kita bisa membantu orang-orang yang lain melalui jalan kita. Kalau tidak bisa dengan jalan yang harus kita bayar, kita harus menggunakan effort yang istilahnya itu tidak kita sanggupi, ya teman-teman. Sekarang ini sekali lagi, ini bukan melakukan yang namanya rebellion atau pemberontakan, itu bukan, tetapi bagaimana kita tetap sebagai manusia itu bisa mempunyai eksistensi, dan kita memang bisa mendapatkan kesempatan dalam perjalanan kehidupan ini, ya teman-teman sekalian. Oke, untuk ilmu yang mau Papito bagi kali ini, yang ilmu sederhana yang Papito mau bagi kali ini adalah ilmu kita mengosongkan diri, ya. Kita mengosongkan diri. Apa itu ilmu mengosongkan diri? Yang tadi Papito bahas, ya. Papito itu membagi-bagi tips itu karena Papito mau mengosongkan diri supaya Papito bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Berarti dengan Papito bilang mengosongkan diri, artinya kita itu mempunyai gambaran atau mempunyai pandangan adalah kita tidak berhenti untuk belajar, ya teman-teman sekalian. Kita bisa menyerap dari mana saja, ilmu dari mana saja. Tetapi ilmu itu kan banyak nih, dari arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Itu kita filter dulu, kita cerna dengan logika kita, dan juga kemampuan kita untuk menganalisa. Semampunya kita serap yang perlu-perlunya saja, karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu biasanya itu ada konfrontasi gitu loh. Ada yang bilang ini benar, ada yang bilang ini tidak. Nah, itu bagaimana caranya untuk bisa tahu itu ilmu benar atau tidak adalah dengan mempraktekannya, teman-teman sekalian, ya. Kita harus mencoba ilmu itu satu demi satu, supaya kita nanti kalau membagikan kepada teman-teman kita yang lain, mudah-mudahan itu pas, ya, karena buat kita itu pas. Tapi itu belum tentu juga, disclaimer juga, ilmu yang pas buat kita belum tentu juga pas buat orang lain. Teman-teman sekalian ini juga kalau mempraktekkan ilmu mengundang rezeki ini, ada yang berhasil, ada yang tidak, karena tergantung dari persepsi kalian, tergantung dari juga keadaan kalian di daerah kalian sekarang ini, karena itu sangat mempengaruhi environment kalian, lingkungan kalian itu akan sangat mempengaruhi pikiran kalian, energi kalian, dan output yang dihasilkan dari kalian, ya. Kalau kalian mendengarkan input dari saya itu kan hanya searah, ya. Itu nggak bakalan terwujud kalau tidak intens, kan. Kalau kalian kembali ke lingkungan kalian lagi, kalau kalian kembali ke tempat kalian lagi, kalian akan lebih terinfluence oleh keadaan lingkungan kalian, ya. Pokoknya kalau yang terdekat itulah yang akan membuat efek pada kalian. Jadi kalau kalian ingin energinya bagus, ya kalian deket-deket aja dengan vibrasi-vibrasi yang bagus, energi getaran-getaran yang bagus, ya. Kalau kalian bergaul dengan seseorang yang energinya negatif, ya energi negatif itu macam ragam, ya, yang istilahnya itu bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif, baik buat kalian, baik buat orang lain, yang nanti itu menyangkut ke mental, keuangan, dan spiritual. Nah, itu bisa membawa dampak cepat kalau kalian dekat-dekat dengan orang seperti itu. Jadi energi itu menular sangat cepat pada saat kalian intens, ya. Pada saat kalian fokus, itu tuh akan cepat sekali ketularan gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalian tuh siap dengan merubah diri kalian menjadi sosok
yang berenergi positif ya teman-teman sekalian. Nah, mengosongkan diri ini untuk apa? Untuk kalian bisa memperbesar wadah rezeki kalian ya. Ini juga menyangkut untuk kalian mendapatkan energi uang ya. Energi uang yang dengan keadaan sekarang ekonomi seperti ini, dengan adanya banyak PHK ya, belum lagi orang itu dibuat pikirannya down ya, dibuat kepercayaannya jadi rendah dan lain sebagainya. Ini kita harus tetap berpegangan pada pengharapan kita teman-teman sekalian ya. Kita harus tetap positif, kita harus tetap meningkatkan vibrasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan diri teman-teman sekalian ya. Jadi ilmu ini Papito kasih nama ilmu mengosongkan diri ya. Gimana cara kita mengosongkan diri Papito? Sedangkan pikiran saya itu banyak ragam dan lain sebagainya. Gini caranya, pada saat kita sudah penat, pada saat kita itu mau membuka pintu rezeki untuk bisa mengundang rezeki ya, kita itu harus berada di stage relax ya. Vibrasi kita itu harus kita buat tenang ya, dengan kita melepas semua pikiran yang ada, melepas semua batasan-batasan yang ada. Itu yang namanya mengosongkan diri. Dan kita terima dulu ilmu yang masuk ya, kita dengarkan dulu, kita terima dulu ilmu yang masuk ya. Misalnya ilmu tentang mengundang rezeki, ilmu tentang bagaimana caranya kita menjiwai supaya kita bisa menjadi sosok yang bervibrasi tinggi. Kita belajar apa sih itu yang namanya vibrasi tinggi, kita scroll gimana caranya meningkatkan vibrasi kita, makanan apa yang bisa meningkatkan vibrasi kita, warna-warna apa yang bisa menunjang kesuksesan kita ya. Itulah namanya aura itu ya. Jadi aura itu bisa mempengaruhi keadaan kita. Kita melihat warna apa saja di luaran sana itu bisa mempengaruhi keadaan kita. Kita bisa menjadi semangat, kita bisa menjadi loyo, kita bisa menjadi pintar dan berpikir cerdas. Itu kita bisa dengan terapi warna. Dan itu yang Papito juga terapkan di terapi-terapi Papito. Itu kita menggunakan terapi warna untuk merubah state of mind kita, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ilmu tentang energi warna ya. Kalau warna itu bisa membawa energi dan bisa merubah keadaan kita ya, percaya atau tidak, yaitu kalian harus menjalaninya itu nanti. Karena kalau kalian ingin menjalaninya, Papito akan menyediakan tempat dan waktunya ya. Kalian bisa scroll ada di aplikasi-aplikasi lain di luar YouTube ini. Nanti mungkin di YouTube ini juga ada bagaimana caranya kalau mau join Papito untuk belajar terapi warna ya, agar kita itu bisa bersinergi dengan keadaan lingkungan kita dan menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan bervibrasi tinggi tentunya. Oke teman-teman sekalian. Nah, untuk caranya kita mengosongkan diri kita itu adalah kita harus mempunyai waktu yang sendiri. Jadi waktu di mana kita tidak terganggu oleh apapun. Kita matikan dulu handphone, kita matikan dulu TV semua, pokoknya sumber-sumber suara itu kalau bisa kita matikan dulu atau kita hindari dulu ya. Kita masuk kamar paling tidak itu sejam, tapi di luar tidur ya, bukan tidur ya. Kita mengosongkan diri untuk mendapatkan insight rezeki itu bukan tidur. Jadi mengosongkan diri itu jangan disamakan dengan tidur ya. Kalau tidur itu kalian itu sudah frekuensinya sudah berbeda, bukan frekuensi belajar lagi, tetapi kalian itu sudah masuk di mana kalian itu bersatu bersama alam, di mana kalian itu sudah tidak ada pikiran ya, tetapi di sanalah sebenarnya ada frekuensi kalian itu bisa manifestasi itu pada saat kalian tidur. Jadi mengosongkan diri ini bukan masuk ke frekuensi tidur itu, nanti kita bahas
di lain video ya tentang frekuensi tidur ini. Ini ada lagi ilmu tidur, tapi itu nanti Papito kasih nama ilmu tidur. Tetapi ini kita membahas, kita mengosongkan diri untuk bisa menerima lebih banyak ilmu dari luar ya. Itu dengan cara kalian menenangkan diri sejam, 1 jam, tapi bukan tidur ya teman-teman sekalian. Kalian rebahan, kalian fokus sama nafas kalian ya. Kalian menenangkan diri, kalian bayangkan pikiran kalian itu tidak diselimuti oleh gangguan apapun. Jadi benar-benar itu kalian itu hanya melihat tayangan-tayangan dalam pikiran kalian ya. Jadi selama sejam itu kalian itu kayak melihat pikiran kalian itu bercengkrama. Kalian rasakan saja, kalian ini saja observasi. Kalian observasi. Nah, setelah kalian observasi selama sejam, apa yang berkecamuk di pikiran dan di pikiran kalian itu automatically itu apa yang berkecamuk itu keluar. Dan itu kalian sudah di stage itu kalian mengosongkan diri. Jadi sejam aja, dalam waktu 1 hari itu sejam itu kalian mengosongkan diri supaya kalian itu bisa mendapatkan atau siap untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi jangan sangkal kalau kalian dengar suatu ilmu itu, jangan disangkal ya. Kalian resapi dulu, kalian coba pahami apa sih maksud ilmu ini dan coba kalian praktekkan. Nah, di situ itu setiap hari kita mengosongkan diri dan kita mengisi lagi diri kita dengan ilmu baru. Besoknya kita mengosongkan diri lagi dan kita isi dengan ilmu baru. Ilmu yang kita pelajari itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita secara otomatis ya. Jadi mengosongkan diri adalah mengosongkan ampasnya. Jadi kalau kita makan ya teman-teman sekalian, kalau kita makan itu kan ada ampasnya. Nah, ampasnya itu kita buang, sarinya itu kita makan, kita masukkan dalam darah supaya menjadi vitamin bagi tubuh kita. Sama, ilmu itu bukan kita telan bulat-bulat ya, tetapi kita resapi, kita dalami, sarinya itu kita serap, ampasnya itu kita buang teman-teman sekalian ya. Jadi Papito ini sebenarnya membagikan sharing kepada kalian adalah mudah-mudahan sari dari ilmu ini, dari ilmu yang pernah Papito dapatkan, sehingga kalian sudah tidak perlu susah-susah mencerna lagi ya, tetapi tetap harus mengosongkan diri supaya kalian bisa menerima. Nah, setelah itu kalian sesuaikan dengan keadaan kalian, ampasnya tetap kalian buang. Jadi seperti itu. Jadi ilmu yang diterima oleh saya itu akan sesuai dengan saya kalau saya praktekkan dan ada hasilnya ya. Kedua, saya memahami ilmu itu dengan keadaan dan keunikan saya, itu teman-teman sekalian. Jadi pahamilah ilmu yang kalian dapat itu dengan keadaan diri kalian ya. Kalian bisa ramu ilmu itu atau kalian cerna ilmu itu dengan gaya kalian ya, supaya kalian bisa meresapi dan kalian bisa gunakan untuk perjalanan kehidupan kalian ya. Jadi ilmu mengosongkan diri namanya. Di video ini ilmunya adalah ilmu mengosongkan diri untuk kalian ya. Ilmu ini tidak sulit, ini ilmu sederhana karena dipraktekannya hanya perlu duduk tenang selama kurang lebih 1 jam ya, tetapi bukan tidur, dimana kalian itu hanya mengamati pikiran kalian ya, tanpa harus berinteraksi apa-apa, tidak marah, tidak sedih, tidak senang, itu kalian itu sedang mengeluarkan ampas-ampas yang ada di pikiran kalian, sehingga kalian bisa menerima ilmu baru yang dapat menjadi tambahan ilmu buat kalian ya. Teman-teman sekalian, terima kasih, mudah-mudahan tips ini bisa memberikan pencerahan tambahan untuk kalian mendapatkan solusi atas pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu vibrasi yang positif buat kalian dan kembali kepada Papito positif juga ya. Begitu saja untuk kajian tips ilmu kali ini. Kita jumpa di video-video berikutnya ya. Akhir kata Papito ucapkan terima kasih.